Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Vina Amalia Rahman. Kedua ada Vivi Dwi Novitasari dan yang ketiga ada Dewi Mila Rosada. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi yaitu langkah-langkah kegiatan supervisi. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan yaitu langkah kegiatan. Dalam mengantisipasi hambatan atau kendala, maka ada langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan awal kepada orang tua siswa tentang pentingnya arti pendidikan. Yang kedua ada memberikan pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran kepada siswa secara berkala dengan tujuan siswa dan orang tua secara langsung aktif belajar. Yang ketiga yaitu dengan memberikan les atau pelajaran tambahan bagi anak kelas 6 yang akan mengikuti ujian nasional. Yang keempat ada dengan mengikuti guru dalam penataran atau diklat di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Dan yang terakhir yaitu dengan mengikut sertakan guru dalam sosialisasi atau workshop yang ada dan pembinaan secara berkala bagi calon peserta berprestasi. Kemudian ada guru baik mencapai hasil inovasi. Sejarah khususnya desain untuk mendukung praktisi dalam mengembangkan keterampilan dan pemahaman agar dapat secara mandiri menggunakan proses aktif konseptual dan pemecahan masalah untuk meningkatkan literasi atau numerisasi. Guru yang baik berkontribusi untuk mencapai keluaran dan karena itu juga mencapai hasil jangka menengah melalui beberapa mekanisme. Yang ketiga yaitu pendekatan pakem dengan teknik mikir apik. Orang yang turut terlibat aktif mengembangkan teknik mikir turunan dari pakem. Yang pertama, siswa diajak untuk membangun apresepsi dengan cara mengalami langsung konsep atau topik yang dipelajari atau prosesinya. Yang kedua ada pelajaran sering dilakukan di luar kelas atau paling tidak menggunakan media atau alat bantu belajar lain untuk dianggap bisa mewakili pengalaman langsung yang diinginkan. Yang ketiga ada KKG mini atau KKG atau MGMP atau MGMBS dan bengkel kerja, desain dan implementasi kegiatan literasi dan mempelajari pakem mikir apik. Dan yang terakhir ada membutuhkan sumber daya yang kuat termasuk aliran pendidikan. Baiklah, di sini saya Dewi Mila Rosada, nomor induk mahasiswa 20150015 akan menjelaskan poin yang selanjutnya, yaitu mengenai gerakan gemar baca atau yang biasa kita singkat dengan GGB. Nah, apa sih program gerakan gemar baca tersebut? Nah, program gerakan gemar baca ini diterapkan dengan menggunakan cara atau strategi yang terdiri dari satu, yaitu kepala sekolah membuat gerakan yang dapat meningkatkan minat baca siswa, guru, dan warga sekolah lainnya yang disebut gerakan gemar baca atau GGB. Yang kedua, sicerdu dengan simak cerita dulu, untuk dilaksanakan setiap pagi sebelum pelajaran dimulai dengan cara guru membacakan cerita atau siswa membaca sendiri selama 15 menit. Selanjutnya ada berlumpu atau biasa kita bilang dengan baca sebelum pulang. Untuk semua kelas dilaksanakan setiap hari dengan cara setiap siswa membaca buku bacaan selama 5-10 menit sebelum pulang. Setelah itu ada buku yang dibaca diambil dari pipa baca atau buku cerita milik sendiri yang dibawa dari rumah. Yang selanjutnya penggunaan B3 atau bacaan buku berjenjang dilaksanakan terjadwal hari Senin dan Selasa, membaca bersama menggunakan buku besar atau big book. Poin yang selanjutnya yaitu tentang gerakan dan program inovasi literasi di sekolah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan program inovasi literasi berusaha memahami dan mengatasi tantangan pembelajaran di kelas dan sekolah.
program ini fokus pada tiga bidang, yaitu yang pertama, memperkuat kualitas kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang kedua, meningkatkan dukungan yang diberikan kepada guru. Yang ketiga, membantu seluruh anak-anak di kelas untuk mewujudkan potensi mereka di dalam belajar. Kemudian materi yang saya jelaskan selanjutnya mengenai gerakan GURID, yaitu program dan kegiatan tujuan utama. Program GURID adalah menumbuhkan dan meningkatkan minat baca masyarakat, di mana minat baca masyarakat bervariasi. Untuk itu diperlukan suatu upaya proaktif untuk mendatangi, mendampingi, dan membuat masyarakat, terutama anak-anak, supaya gemar membaca atau GURID. Baik, selanjutnya saya Vivi Dunursari akan menjelaskan tentang komitmen kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas sekolah serta membuat perubahan dan organisasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, komitmen kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas sekolah. Perkembangan sekolah merupakan hal yang harus dilakukan setiap waktunya, mengingat persaingan antar sekolah yang semakin ketat. Perkembangan sekolah dapat dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang berada di sekolah. Dalam perkembangan tersebut, tentunya juga akan berdampak pada kualitas sekolah yang meningkat pula. Karena itu, untuk meningkatkan kualitas sekolah, perlu adanya strategi. Menurut Salis menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sumber daya untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di sekolah. Beberapa hal tersebut yaitu perawatan gedung, guru yang berkualifikasi dan sesuai spesialisasi, hasil ujian yang baik, dukungan masyarakat serta orang tua murid, teknologi yang memadai, peran kepemimpinan, serta kurikulum yang mendukung berjalannya pembelajaran. Selanjutnya, kepala sekolah untuk membuat perubahan. Peran kepala sekolah sebagai pemimpin perubahan, yaitu pertama berperan untuk menentukan visi misi serta arah dan target yang ingin dicapai sekolah, sekaligus sebagai penanggung jawab atas semua program dan kegiatan yang ada. Sebagai pemimpin perubahan dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah yang pertama, menjadi pemimpin visioner, yaitu kepala sekolah harus bisa merangkul guru untuk mencapai target dan kebijakan yang ditempuh untuk mencapai target yang telah ditentukan. Yang kedua, sebagai penanggung jawab terhadap semua program dan kegiatan yang ada. Yang ketiga, sebagai lokomotif, di mana kepala sekolah adalah orang pertama yang melaksanakan program baru. Dengan kata lain, kepala sekolah harus memberi contoh ketika ada program baru. Keempat, sebagai motivator yang berada di belakang warga sekolah untuk memberi semangat dan dukungan agar selalu melakukan perubahan. Yang kelima, sebagai partner kerja, yaitu kepala sekolah bersama-sama dengan warga sekolah menjalankan program-program yang ada. Baik, selanjutnya poin yang terakhir, organisasi hubungan sekolah dan masyarakat. Menurut Jamaah Satori menyebutkan bahwa komite sekolah merupakan suatu badan yang berfungsi sebagai forum resmi untuk mengakomodasi dan membahas hal-hal yang menyangkut kepentingan kelembagaan sekolah. Hal-hal tersebut meliputi yang pertama, penyusunan perencanaan strategi sekolah, yang kedua, penyusunan perencanaan tahunan sekolah, yang ketiga, mengadakan pertemuan untuk menabung dan membahas berbagai kebutuhan, yang keempat, memikirkan upaya-upaya untuk memajukan sekolah, yang kelima, mendorong sekolah untuk melakukan internal monitoring atau school self-assessment dan melaporkan hasilnya untuk dibahas dalam forum komite sekolah. Yang keenam, membahas hasil-hasil tes standar yang dilakukan oleh lembaga atau institusi dalam menjaga jaminan mutu. Yang ketujuh, membahas laporan tahunan sekolah sehingga memperoleh penerimaan komite sekolah. Yang terakhir, yang delapan, memantau kinerja sekolah. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata dari kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.